Apa nih diri aku? Silahkan dicari bendanya apa. Nanti yang beruntung saya kasih sesi coaching 45 sampai 60 menit, tapi hanya 2 orang ya. Asik nanti kalau bisa coaching ya, biar semangat. Oke, silahkan dicari aku bagai apa. Oke, Ibu boleh dikasih mic-nya. Kakak Panit, kita kasih apresiasi dong, sore-sore masih engagementnya tinggi. Oke, ada Kak Panitia, boleh dikasih mic-nya? Iya, sama Ibu di depan. Yes. Di sini, Mas. Ya, boleh perkenalkan namanya Ibu ya, dari mana juga ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Salmi Supriyatin dari Cimahi. Saya guru sosiologi di SMA 6 Cimahi. Oh, assalamualaikum. Ya, kita kasih apresiasi dulu ya. Ya, saya mengandaikan seperti mic yang saya pegang. Karena saya kecil tapi bersuara nyaring. Wow, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu nanti kalau mau manfaatkan hadiah dari saya, tanya nomor HP saya sama panitia ya. Siap. Jabrian kita ya. Satu lagi. Oke, kakak di depan sini. Silakan kakak perkenalkan. Boleh kakak berdiri boleh? Halo, kenalin nama aku Rifa. Aku dari mahasiswa teknik sipil ITB angkatan 2023. Terus aku mengibaratkan saya seperti ini nih. Tulisannya teman HMS BTW. Ya, saya anak HMS. Nah, kenapa begini nih? Karena bisa dibilang kayak dia selalu ada di mana aja. Jadi kayak dia kayak apa ya? Something yang dia tuh mencolok gitu. Misalnya aku kayak pakai tas atau pakai jaket gitu, ada something di sini dan dia tahan banting terus kayak mencolok gitu. Jadi kayak Jadi kelihatan. Iya, kayak sekarang nih saya juga berani ngomong gitu. Gitu. Iya. Terima kasih, kita kasih apresiasi ya. Nah, sesi saya, saudara-saudaraku, judulnya Tetap Tenang di Tengah Bising, Sebuah Seni Hidup Berkesadaran. Ya. Jadi nanti kakak juga kalau mau sesi coaching sama saya, yang memanfaatkan hadiah yang saya berikan, tinggal tanya sama kakak panitia. Tantangan saya cuma satu. Sampai jam berapa Ibu dan kakak dan teman-teman ingat bahwa dirinya Ibu itu orang yang nggak bisa diam aja melihat sesuatu yang tidak adil. Kalau ada sesuatu yang buat Ibu resah, Ibu pasti berdiri, stand up, ambil mic, ngomong dengan berani. Ya, sampai jam berapa? Besok masih ingat nggak? Besoknya lagi masih ingat nggak? Tahun depan masih ingat nggak? Itu tantangan saya. Sama kakak juga. Ya, kakak sampai jam berapa? Kakak itu tetap show up, stand up. Ya, meskipun di sini ada kakak influencer kita yang bekannya udah ke langit dewa, tapi kakak tetap dengan otentik itu stand up. Ya, itu topik saya. Ya. Oke, teman-teman, saya percaya bahwa setiap orang di sini, Pak Akris juga, Ibu Dekan juga, siapapun di sini punya keunikan yang dititipkan sama Sang Pencipta kita. Siapa yang setuju sama saya? Ya, dan itu nggak ada bandingannya. Dan itu ada lebih dulu bersama kita sebelum teknologi itu ada, betul nggak? Sebelum COVID itu ada, sebelum ChatGPT ada, itu sudah lebih dulu ada. Oleh karena itu, segitu yakinnya saya sama itu, saya berusaha untuk yakin sama itu. Kadang-kadang saya juga cari jalan pintas juga, jujur aja. Karena nggak gampang untuk betul-betul integritas sama belief saya. Ya. Karena itu 25 tahun ini, misi hidup saya, panggilan hidup saya masih sama. Saya membantu keluarga saya, membantu klien saya, untuk dia terakses kepada sisi otentiknya dia, yang diberikan oleh Yang Maha itu. Dan dia belajar terus mengasahnya, menjadi makin mutiara. Karena saya percaya itu adalah lifestyle terbaik untuk kita masing-masing punya hidup yang meskipun nggak gampang, penderitaan pasti ada, tapi paling nggak kita tidur itu bisa puas. Kenapa?
Karena kita nggak punya utang sama diri sendiri. Kita sudah menjadi diri sendiri. Ibu sudah selalu menyuarakan kebenaran, ya ibu ya. Kakak juga selalu stand up, selalu kakak ada di mana-mana berkontribusi, tidak sembunyi. Jadi meskipun berat, tapi kita mengalami satu kepuasan hidup dan kita juga mengalami sesuatu yang bermakna, gak basi, gak mudah depresi, gak mudah bosan jadi diri sendiri, dan juga bermanfaat bagi diri, keluarga dan sesama. Belum pindah saya, 25 tahun masih seperti itu. Ya, dan bagaimana cara saya menjalaninya? Dengan menjadi learning facilitator. Learning facilitator itu apa? Saya bantu orang untuk belajar lebih berani, lebih dalam dan lebih fun. Ya, kenapa harus berani sih kalau belajar? Karena kesalahan dan kegagalan sebuah jaminan, betul. Ya, itu udah pasti. Jadi untuk belajar itu perlu keberanian, termasuk saya. Kenapa mesti mendalam? Ya tadi yang disampaikan sama Mbak Mira, yang disampaikan oleh narasumber yang lain. Ya, bahwa rahasia kehidupan itu, ketenangan itu adanya di kedalaman. Ya, kita nggak bisa misalnya ada yang flash sale, aduh gue beli dong, langsung beli, gue perlu nih, saya perlu nih kerudung kayak gini, udah nggak punya gitu. Lihat dulu, apa saya benar-benar perlu? Ya. Dan kenapa mesti fun? Ya kalau nggak fun ngapain dong? Ya rugi amat kita hidup nggak fun. Oke? Nah, sesi hari ini judulnya adalah tenang di tengah besing, seni hidup berkesadaran. Saya punya privilege sekitar 15 menit aja ya, 15 menit saya usahakan kurang biar Bapak Ibu tetap seger ya, untuk sharing apa yang saya yakini, karena banyak sekali kan yang bisa di-sharing mengenai seni hidup berkesadaran ya. Dan mohon maaf kalau nanti nggak langsung bisa klik dengan pengalamannya rekan-rekan semua, bisa aja berbeda, nggak apa-apa ya. Siapa tahu apa pesan-pesan penting saya beririsan dengan apa yang penting juga bagi teman-teman di sini. Oke, seni hidup berkesadaran atau bahasa Inggrisnya mindful, apa sih definisinya? Definisinya simple ya. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Hadir utuh di sini kini. Sama-sama yuk. Hadir utuh di sini kini. Kalau bahasanya Mbak Mira tadi grounding. Ya, grounding. Saya mau tanya sama Mas yang pasti kita lagi jam 12 malam ini nih. Boleh Mas? Lagi fokus banget ya, kayaknya kehadirannya 1000% bukan 100% lagi ya. Mas tujuannya ikutan di sini apa Mas? Boleh tahu nggak? Pengen dapat apa? Enggak, masuk aja gitu. Oke, setelah 5 menit, 10 menit berjalan ini, kepikir nggak? Pengen dapat apa? Ya, Kak Panit minta tolong. Pengen dapat pandangan baru. Oke, terima kasih ya. Mengenai apa? Pola berpikir. Tepuk tangan dulu untuk Mas siapa namanya? Ya, Doni. Ya, tadi teman-teman perhatikan nggak waktu saya nanya Mas Doni? Langsung bisa jawab nggak? Langsung bisa jawab nggak beliau? Enggak. Tapi jawabannya sekarang genuine nggak tuh dia? Asli nggak tuh jawabannya? Gini, saya mau wawancara juga ya. Jangan percaya sama orang yang kalau ditanya pertanyaan yang sulit langsung bisa jawab. Ya, kalau ada orang yang ditanya apa ya, terus dia kayak loading gitu tuh, nah itu asli tuh. Ya, tapi kan orang perlu dibantu untuk dia hadir sadar kan. Tadinya Mas Doni mungkin waktu ditanya, ya aku suka aja, suasananya beda. Tapi bayangkan Mas Doni yang masuk ke sini dengan tujuan tadi masuk aja, kita lihat aja. Tapi di sekarang Mas Doni yang aku pengen dapat pandangan baru mengenai ini, beda nggak kehadirannya? Beda nggak dapatnya? Siapa yang lebih menang banyak, Mas Doni yang 5 menit yang lalu apa yang barusan saya tanya?
Ya, jadi nanti saya juga mau sharing bahwa kita perlu sering bertanya pada diri sendiri. Ya, nah dalam sesi ini saya bukan praktisi mindfulness, tapi saya percaya bahwa itu sesuatu yang esensial perlu kita pelajari. Saya mau fokus ke hadir utuhnya, ya, ke hadir utuhnya. Ada nggak tadi yang waktu lagi menyimak narasumber sebelumnya atau saya barusan nih kepikiran pengen makan apa gitu abis ini? Ya. Ayah ya. Terus aduh bandnya Mbak Mira besok nih, aduh pengen lihat IG-nya Mas Kosasi kayaknya seru gitu ya. Termasuk saya pun tadi ada beberapa kali, waktu saya lagi dengar sesinya Mas Duto, Mas Kosasi nyambung nih sama topikku nih. Terus saya lihat, terus itu aja udah kurang utuh. Ya, jadi bagi saya pun hadir utuh itu bukan sesuatu yang sesimpel kalimatnya. Cuman saya ngerti bahayanya mindless living, hidup yang nggak pakai mikir. Kita bisa nggak sih hidup nggak mikir? Bisa, saya aja bisa nyetir pakai alis mata bisa. Siapa yang di sini bisa? Siapa yang ingat tadi pagi gosok gigi warna apa? Yang bilang merah itu hebat banget ya. Kadang-kadang kita juga nggak ingat ya. Tadi pagi pasangan aku pakai baju apa ya? Mamaku pakai baju apa ya? Gitu ya. Nah, mindless living itu apa? Hidup yang tidak berpikir, hidup yang autopilot. Banyak sekali saya melayani orang-orang di korporasi seperti ini. Ya, di sini siapa yang sudah adik-adik mahasiswa yang sudah hamil bekerja juga siapa? Boleh tahu? Oke. Wow, ya. Oke. Menurut kakak, berapa lama yang dibutuhkan untuk kakak bisa lancar mengerjakan pekerjaannya? Untuk balikan fokus ya. Kalau untuk bisa ahli kan, berapa lama, berapa bulan, berapa tahun? 3-5 tahun ya. Pak Kris, timnya yang lebih dari 35 tahun ada Pak? Gak ada, masih aman ya. Ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Survei itu berkata 2 tahun orang udah gape, udah lancar. Abisnya besok adalah pengulangan. Jadi kenapa orang suka tidak menggunakan pikirannya ketika dia datang ke dalam kehidupannya sendiri? Karena tugas itu udah pengulangan. Meskipun kita kerjanya sambil bergadang gitu ya, tapi flow-nya kayak yang tadi itu Mbak Mir. Jadi kita tinggal ngulangin hidup aja gitu. Ya, ini bahaya sekali. Kenapa? Karena ketika kita hidup itu tidak berpikir, teman-teman, ternyata kita kurang menggunakan akal budi kita. Ya, kalau teman-teman pernah dengar Daniel Kahneman, seorang penerima Nobel dalam bidang revolusi ekonomi, ya, dia bilang orang yang autopilot itu tidak menggunakan pikiran akal budinya lagi. Akal budi itu apa? Kalau akal apa sih? Logika ya, kecerdasan. Budi apa budi? Ya? Etika. Iya, betul. Jadi akal budi itu kecerdasan batin, kecerdasan moral, satu memori, satu pengalaman hidup yang berharga yang kita gunakan untuk kedepannya. Ya, kalau kerja kita udah rutin Pak, Bu, kita udah ngerti gimana caranya membuat satu tugas, udah tahu gimana caranya nge-approach klien, gimana caranya ngetik, buat proposal dan sebagainya. Mungkin orang berpikir saya nggak perlu lagi itu. Nah disinilah mulai terjadi kebisingan tadi, mulai terampas ketenangan lagi, ya. Nah jadi seperti apa dong harusnya kehadiran itu? Saya mau merekomendasikan di sini teman-teman agar kita hadir utuh itu bukan hanya badan ini, tapi juga hadir dengan keyakinan kita, dengan judgement kita, dengan point of view Anda sendiri, dengan values Anda, ya. Saya punya value hidup tuh gini, sesuatu yang gak bisa dinegosiasikan. Kalau itu diambil dari Anda bukan Anda lagi. Kalau yang namanya
nggak kelihatan di mana-mana. Kok dia habis kampus pulang, dia diajak ngopi nggak mau. Itu bukan kakak lagi kan? Kenapa dek? Karena kakak itu esensinya nilai hidupnya ada di mana-mana. Betul kan? Nah ya, dan apa tadi? Tahan banting. Berapa yuk? Kalau yang namanya kakak itu nyerah, itu bukan kakak lagi. Jadi mungkin nilai hidup kakak apa ya? Persistensi. Bagus ya? Ya, mungkin persistensi. Kalau ibu mungkin bagus, tadi apa? Keberanian, kejujuran. Ya. Nah, banyak sekali orang kuliah, bekerja, meninggalkan nilai hidupnya di rumah. Kenapa? Karena udah bisa kerjain kerjaannya. Bisa nggak kalau saya aja. Nggak usah pakai value dapat penilaian terbaik, bisa nggak menurut Bapak Ibu? Bisa, 25 tahun saya ngajar itu. Evaluasi aman-aman aja. Tapi masalahnya saya tahu saya itu tidak memberikan sepenuhnya kepada diri saya sendiri. Saya tidak happy, saya tidak mengalami bahagia yang optimal. Karena apa? Bosen. Ngajar itu aja. Ya, rasanya seperti itu saja. Tapi kalau dari gaya saya, mungkin teman-teman bisa nebak value saya apa ya? Kasih tahu ya. Yang benar nebak nanti saya kasih hadiah. Oh ini trainernya, pembicaranya suka nyuap ya enggak? Biar semangat. Ya saya pengen tahu aja, bukan terima nih. Ya. Jadi value itu apa? Saudara-saudaraku, value itu adalah sebuah keyakinan yang menjadi poros GPS kita. Jadi gini, begitu kita bangun, itu semua kita udah bising banget kan, Mbak Mira, informasi. Semua udah bising banget tuh. Semua nawarin kita sesuatu, semua ingin menarik kita sesuatu, ya. Nah, kalau kita itu hadirnya tidak dengan pemahaman saya ini siapa, ya. Tadi Kak Murti udah cerita sedikit sama saya, beliau itu siapa? Beliau bukan sembarang influencer, tapi influencer yang ternyata memiliki, aku bocorin. Ya, ternyata beliau itu langsung paham beliau itu influencer yang seperti ini. Dia nggak terlalu rapi banget karena itu bukan nilainya beliau, tapi dia semarak, dia berwarna-warni, dan dia tidak takut berdiri sendiri di depan. Ya, dan jadi itu merupakan satu kompasnya GPS-nya Kak Murti. So, kalau Kak Murti gini, Kak, ikut dong ke acara, nanti kakak nggak usah ngomong, kakak duduk aja nggak apa-apa, nanti kita ngopi-ngopi aja ya, kayak mau nggak kak, nemenin aja di situ, nanti aku yang ngomong, tertarik nggak? Siapa lo gitu ya? Tapi dibayar loh kak, nggak mau? Nggak mau, kenapa? Coba kasih mic dulu, biar bertanggung jawab dia. Ayo, beliau biar bertanggung jawab. Boleh dikasih mic kak? Kapan itu? Ya, tergantung duitnya ya pokoknya oke lah, tapi ada dua ini kak dengan kak. Kenapa nggak mau dengan tawaran itu? Kan gampang, kerjanya enteng. Iya, tapi nggak ada edit value, maksudnya sayanya nggak tampil. Ya, dia nggak tampil, kurang greget aja, nggak berguna gitu kan ya. Betul. Tuh ditantang sama Pak Kris tuh. Iya, kayak jadi makan gaji buta tuh Pak. Pengennya jadi makan gaji buta, pengennya harus ada edit value-nya dengan cara yang kalau bisa sekalian saya tampil aja di depan. Emang ada apa sih dengan tampil buat dirimu Kak? Kepuasan batin. Ya full feeling aja, jadi kerasa. Iya, jadi ngerasa ya inilah hidup saya. Inilah hidup saya, wow. Iya. Terima kasih tepuk tangan untuk kamu ya. Ya, teman-teman lihat ya tadi ya. Saya tidak ada perjanjian dulu sama Kak Murti, tapi itu jawabannya ya. Nah, aduh udah diingetin lagi time is up, itulah. Maaf ya. Nah, ini saya perkenalkan 1/3. Nanti kalau mau materi ini boleh minta sama panitia ya. Pokoknya panitia saya repotin terus ya. Yang paling bawah kebaca nggak Pak? Ya, ini adalah satu framework, satu model untuk kita bisa paham kita perlu beroperasi setiap hari mau dari level mana. Ya, mau dari level mana.
Dan model ini sering dipakai ya untuk bapak ibu yang di corporate juga ya, untuk melakukan perubahan perilaku. Karena kalau cuma level bawah itu environment aja, environment nothing ya, itu nggak ada apa-apanya. Itu hanya soal kapan mau tampil di mana sudah. Yang kedua apa? Behavior itu apa yang kita lakukan. Jadi apakah kita hidup tuh langsung melakukan aja karena kita udah bisa gitu, kita melakukan semuanya. Untuk kita yang ibu rumah tangga, yang penting saya masak, cuci piring, selesai sudah tidur lagi. Anda bisa bayangkan hidup apa seperti itu, kehadiran seperti itu, seperti robot. Terus naik lagi apa? Skill dan capability. Ini mendingan sih. Ada memori di situ, ada pride di situ, ya. Cuman gini teman-teman, kadang-kadang kehidupan itu atau atasan itu tidak selalu memberikan kita ruang untuk kita itu melakukan perubahan atau upgrading skill dan capability. Nah susahnya begitu. Kalau kita hanya skill capability oke kok, penilaian bagus, performance bagus. Nah saya tuh pengen banget rekomendasikan yang di atasnya. Apa teman-teman tuh? Realize dan believe. Why? Kenapa Anda ada di sini? Kenapa Pak Akris itu sampai datang ke sana menyiapkan bacaan? Kenapa Mbak Nur itu kok mau untuk melakukan kolaborasi seperti tadi? Ya, kenapa kok teman-teman panitia kok sampai tidur nggak tidur? Kok mau? Sampai dikasih libur kuliah, kok mau? Why? Nah sebetulnya akal budi kita digerakkan melalui why itu, ya. Aku minta waktu tambahan sedikit ya. Oke, kayaknya nggak fair kalau teman-teman tidak menemukan sesuatu yang otentik buat mereka. Nah, ini kelihatan nggak gambarnya teman-teman? Saya minta waktu ya. Semoga teman-teman bisa menemukan satu value dirinya. Oke, kita lihat ke foto tersebut. Sebelah kanan kita tidak ada siapa-siapa, sebelah kiri hanya Anda dengan diri Anda sendiri. Seandainya Anda ada di situ, Anda tuh yang mana? Anda tuh ngapain? Anda bisa lebarkan screen ya ke kiri ke kanan. Anda masukin lagi detail-detail yang lain, sehingga foto itu semakin punya Anda banget. Terus saya ingin Anda menyelam ke diri Anda sampai ke masa kecil atau masa remaja. Temukan satu insight dari foto itu. Apa yang dari kecil Anda udah begitu? Anda natural udah begitu. Dan Anda senang sama pembawaan Anda itu. Satu kata. Oke? Ada nggak yang di sini? Enggak. Mas Kosasi apa value Anda? Kedua, integritas. Saya otentik. Kejujuran. Mas apa? Ya? Kontribusi. Tolong direpotin ya Mas yang ini, dia soalnya kalau nggak kontribusi dia nggak bisa tidur. Nah, saya senang untuk teman-teman yang udah berhasil dapat. Ya, jadi caranya bagaimana agar ini bisa bertahan? Ya, ketika kita memulai kehidupan kita di awal hari, nggak tahu ada yang bangun di jam 4, ada yang bangun di jam 9, ada yang saya nggak tahu. Sebisa mungkin Anda akses value Anda. Lalu katakan, saya ini kontributor. Hari ini saya sebagai ini yang kontributor. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda hari itu, pastikan Anda asah. Nanti Anda akan lihat. Saya janji
bahwa kehidupan hari itu Anda akan merasa lebih kepuasan batin, lebih bermakna, lebih berdaya, dan Anda nggak gampang bising oleh masukan-masukan dari semua teknologi dan semua sosial media, karena Anda udah tahu apa yang Anda mau cari. Sekian sharing saya. Terima kasih.